Yesus sumber kesembuhanku. Teksnya saya akan bacakan satu ayat saja ya. Satu ayat saja dari Markus 5 ayat 34. Firman Tuhan berkata, maka katanya, kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Ya, Am Akong, di masa tua seperti sekarang ini ya, kesehatan kita sering sekali terganggu ya. Sering sekali terganggu. Tubuh kita semakin melemah seiring bertambahnya usia. Setiap hari ada saja rasa sakit di sekujur tubuh kita ini ya. Dari kepala, punggung, perut, kaki, pinggang, dan bagian tubuh lainnya seolah-olah bergantian sakit setiap hari ya. Ada yang sakitnya sebentar, tapi ada sakitnya juga yang bertahan dengan lama. Ada yang sakitnya ketika kita minum obat hilang dan tidak datang lagi. Tetapi ada yang setelah kita minum obat hilang sebentar, tapi datang lagi sakitnya. Ada bahkan yang sudah sakit bertahun-tahun. Nah, rasa sakit ini kadang membuat kita pusing dan juga bahkan stres ya. Karena kita harus terus-menerus bolak-balik pergi ke dokter. Dan kita harus terus-menerus memakan obat. Kita sudah tidak tahu lagi seberapa banyak ya, seberapa banyak obat yang sudah kita minum. Kita sudah tidak tahu lagi seberapa banyak uang yang sudah kita gunakan untuk berobat. Belum lagi mungkin kita harus makan vitamin atau suplemen setiap hari untuk mendukung kesehatan kita. Saya percaya ya, tidak ada di antara kita sama Akong yang join di Zoom ini, bahkan saya sendiri ataupun Diakon Joni sendiri, tidak ada di antara kita satupun yang akan membiarkan kondisi tubuh kita semakin melemah ketika kita sakit. Ketika kita sakit, ketika kita merasa di salah satu bagian tubuh kita sudah tidak enak, kita akan berusaha untuk mencari cara untuk menyembuhkannya kembali. Kita akan berusaha bagaimanapun caranya, kita pergi berobat dan sembuh. Semua orang mau memiliki tubuh yang sehat dan tidak ada satu orang pun yang senang jika jatuh sakit. Bahkan sampai ke luar negeri pun ya untuk berobat, kita lakukan demi kesehatan kita. Tapi ama Akong, kita terkadang harus ingat, harus pikirkan bahwa terkadang Tuhan membiarkan kita berada dalam satu sakit penyakit yang mungkin membuat kita hampir putus asa ataupun kehilangan pengharapan. Tetapi kita harus ingat bahwa dengan cara itu Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia ada, bahwa Dia berkuasa. Dengan cara memberikan satu penyakit ke dalam tubuh kita ini, Tuhan mau kita semakin bersandar kepadanya. Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Mungkin kita sudah menunggu waktu lama dan melakukan pengobatan yang memakan waktu yang lama untuk bisa sembuh. Tetapi kadang hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun biarlah kiranya ketika di dalam penantian, dalam proses pengobatan yang kita alami, iman kita kepada Tuhan bisa semakin bertumbuh. Iman kita kepada Tuhan yang berkuasa bisa semakin bertambah. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan adalah sumber dari kesembuhan kita. Nah, di dalam Alkitab Ama Akong ada satu cerita firman Tuhan mengenai seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Coba kita bayangkan perempuan ini sudah 12 tahun sakit pendarahan. 12 tahun bukan waktu yang sebentar. Kita saja sekolah SD, SMP, SMA memakan waktu 12 tahun ya. Jadi 12 tahun bukanlah waktu yang sebentar, tetapi
melainkan waktu yang sangat lama. Selama 12 tahun, perempuan ini harus menahan rasa sakitnya. Bukan dia tidak pergi berobat. Tetapi menurut dari beberapa penafsir, perempuan ini melakukan berbagai cara supaya dia sembuh. Bahkan kemungkinan segala harta bendanya juga digunakan untuk pergi berobat supaya dia bisa sembuh kembali. Tetapi apa yang terjadi? Selama 12 tahun, perempuan ini tidak sembuh juga dari pendarahannya. Segala cara sudah dilakukan, tetapi dia tidak kunjung sembuh. Yang ada, segala harta benda habis. Seberapa banyak pun uang yang kita miliki, kalau kita terus-menerus memakainya untuk berobat, pasti akan habis suatu saat. Coba kita bayangkan perempuan yang sudah 12 tahun ini sakit pendarahan dan dia sudah melakukan berbagai cara, tapi dia tidak sembuh juga. Jadi suatu hari ketika dia melihat bahwa Tuhan Yesus melintas ya di jalan, karena waktu itu Tuhan Yesus mau pergi menyembuhkan anak dari seorang yang bernama Yairus. Ketika di jalan mau ke rumah Yairus ini, perempuan ini diibaratkan seperti ini ya, Amakong ya, digambarkan seperti ini. Ternyata di tengah-tengah para orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus ada perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini. Dia mengikuti Tuhan Yesus. Kita lihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Nah, perempuan ini berpikir ama Akong. Di dalam hatinya, dia berpikir bahwa ketika dia menjamah jubah pakaian yang dipakai oleh Tuhan Yesus, dia percaya bahwa sakit pendarahannya akan sembuh. Dia tidak berteriak-teriak meminta Tuhan Yesus menolong dia. Dia tidak memanggil-manggil Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia. Tetapi di dalam hatinya, dia memiliki iman yang begitu besar. Dia berpikir bahwa asal dia menjamah saja, asal dipegang saja jubah Tuhan Yesus ini, dia pasti akan sembuh dari sakit penyakitnya ini. Dan ama Akong benar saja ya, dia jamah. Digambarkan seperti ini ya. Dia jamah, dia pegang ujung dari pakaian Tuhan Yesus ini ya. Dan ketika Tuhan Yesus merasakan ada sesuatu kekuatan yang keluar dari dirinya ya, Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang banyak itu, siapa yang menjamah jubahku? Orang pada waktu itu begitu banyak mengikut Tuhan Yesus. Bahkan murid-muridnya juga ada di sekitarnya. Tuhan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, ama Akong perlu kita ingat. Tuhan Yesus bertanya seperti itu, bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu siapa yang menjamah jubahnya. Tetapi Tuhan Yesus mau perempuan tadi dengan terus terang memberitahukan kepada Tuhan Yesus apa yang sudah dilakukannya. Tuhan Yesus mau perempuan tadi membuka mulutnya, mengaku kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Namun orang-orang di sekitarnya merasa ya, bagaimana mungkin begitu banyak orang yang pada saat itu hadir di tempat itu. Bagaimana mau mengetahui siapa yang menjamah jubah Tuhan Yesus? Tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus tahu siapa yang sudah menjamah jubahnya. Nah, mendengar pertanyaan dari Tuhan Yesus itu, ini saya sudah jelaskan sebenarnya tadi ya, mengapa Tuhan Yesus tahu ada yang menjamah jubahnya. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa ya. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu. Tuhan tentunya tahu siapa yang sudah menjamah jubahnya. Dan benar saja ama Akong, perempuan yang tadi datang ke hadapan Tuhan Yesus. Dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dia datang ke depan Tuhan Yesus dan dia mengaku semua apa yang telah diperbuatnya tadi. Ini firman Tuhan berkata ya, perempuan itu tampil dan tersungkur, dia seperti bersujud gitu ya ama Akong ya, di depan Yesus. Dan dengan tulus
memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dengan tulus hati dia memberitahukan kepada Tuhan Yesus bagaimana dia di dalam hatinya percaya bahwa ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus ini, dia pasti akan sembuh dari pendarahannya yang sudah dialaminya selama 12 tahun itu. Dan melihat iman yang begitu besar itu, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Jadi Ama Akong, ternyata perempuan ini benar-benar sembuh dari sakit penyakitnya. Selama 12 tahun ini dia sudah melakukan banyak pengobatan tetapi dia tidak sembuh. Tetapi ketika dia dengan iman menjamah jubah Tuhan Yesus, dia sembuh sekejap mata. Seketika itu juga, firman Tuhan bilang ya, seketika itu juga dia menjadi sembuh. Tidak menunggu waktu lama tetapi dia langsung sembuh. Ketika dia pegang jubah Tuhan Yesus, dia menjadi sembuh. Jadi apakah karena jubah Tuhan Yesus ini yang memiliki kuasa sehingga perempuan ini sembuh? Bukan Ama Akong. Tetapi karena imannya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Bukan baju Tuhan Yesus yang memiliki kuasa. Tetapi Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang memiliki kuasa itu. Tuhan Yesus sendiri yang memiliki kuasa atas segala penyakit. Yang menjadi sumber kesembuhan dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Jadi kita jangan salah tanggap bahwa ketika saya pegang baju Tuhan Yesus berarti bisa menjadi sembuh, atau hal-hal yang mungkin yang seperti Alkitab atau hal apapun yang didoakan kita pegang dan sembuh. Bukan seperti itu ya Ama Akong ya. Tetapi kita harus ingat bahwa sumber dari kesembuhan kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Nah kita sudah melihat ya tadi bagaimana iman seorang perempuan yang sakit pendarahan setelah 12 tahun ini ya. Dia pantang menyerah. Dia pantang menyerah untuk mendapatkan kesembuhannya. Selama 12 tahun dia melakukan berbagai cara untuk kesembuhannya tetapi dia tidak sembuh. Namun dengan iman yang dimilikinya, dia datang untuk menemui Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Kita tidak bisa bayangkan seberapa sakit yang dirasakan oleh perempuan itu. Dia harus pergi ya menemui Tuhan Yesus ketika dia lihat, di sana ada Tuhan Yesus mau pergi ke rumah Yairus. Dan bagaimana dia harus menahan rasa sakit itu berjalan untuk sampai kepada Tuhan Yesus dan menjamah jubah Tuhan Yesus itu. Kita bisa bayangkan betapa sakitnya dan betapa butuh perjuangannya. Kita kadang yang sakit lutut atau sakit kaki, sakit kepala, sakit apapun, untuk jalan saja kita merasa, aduh saya tidak kuat lagi. Atau bahkan kita merasa, sudahlah saya tak usah pergi berjalan jauh karena saya tidak sanggup, karena saya sedang sakit. Tapi coba kita lihat perempuan ini, dia pantang menyerah. Dia memiliki perjuangan yang begitu besar untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Sampai dia bisa meraih jubah Tuhan Yesus itu. Dan dia benar-benar menjadi sembuh. Oleh sebab itu Ama Akong kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kepadanya kita beribadah saat ini. Tuhan yang kepadanya kita berdoa. Merupakan sumber dari kesembuhan dari sakit penyakit. Apa sakit penyakit yang kita alami saat ini? Di bagian tubuh mana rasa sakit kita pada saat ini? Kita beritahukan kepada Tuhan. Kita bawa sakit penyakit kita ini ke hadapan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus karena sumber kesembuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan menggunakan dokter serta obat-obatan sebagai alat untuk menyembuhkan. Kemana kita pergi, ke dokter mana kita pergi, dan obat-obatan apa yang kita makan, itu merupakan alat bagi Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi kita. Bukan dokter dan bukan obat-obatan yang menjadi sumber kesembuhan kita, Ama Akong. Tetapi yang menjadi sumber kesembuhan kita adalah Tuhan.
Tetapi Tuhan menggunakan dokter dan juga obat-obatan sebagai alat sehingga kita bisa sembuh. Jadi bagi kita yang sakit, kita memang harus berdoa kepada Tuhan, menyerahkan sakit penyakit kita kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus pergi ke dokter untuk berobat. Supaya dokter memeriksa kita dan memberikan obat yang tepat bagi kita. Ama Akong tidak ada gunanya ketika kita sakit dan kita berdoa. Tapi kita tidak pergi berobat. Karena apa? Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Kita beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti sembuhkan kita. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa sebagai tanggung jawab kita. Kita tidak pergi ke dokter. Jadi bagaimana Tuhan mau memberkati kita kalau kita sendiri tidak mau pergi ke dokter untuk berobat? Kita lihat perempuan yang tadi. 12 tahun dia sakit pendarahan. Sudah sangat sakit. Tetapi dia memiliki iman yang besar kepada Tuhan kan. Dia mau berusaha bagaimana dia bisa menjamah jubah Tuhan Yesus itu. Dia lakukan, dia berjalan walaupun harus terseok-seok, walaupun harus menyeret-nyeret kakinya. Tapi dia berusaha untuk sampai kepada jubah Tuhan Yesus dan menjamahnya. Di dalam hatinya memang dia memiliki iman yang besar bahwa Tuhan bisa sembuhkan dia. Tetapi dia juga melakukan usaha yang besar ama Akong. Kiranya kita juga ya yang sedang sakit, kita juga mau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh perempuan itu tadi. Kita memiliki iman dan kita juga mau pergi ke dokter untuk berobat. Dan ama Akong, kita harus mau berdoa kepada Tuhan Yesus ketika sakit. Ketika kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kaki saya sedang sakit. Tuhan Yesus, saat ini mata saya sedang sakit. Kepala saya sedang sakit. Tubuh saya lemah. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kesembuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan ketika sudah sembuh, kita juga harus mau berdoa kembali kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan telah menyembuhkan saya dari sakit penyakit saya. Tuhan Yesus terima kasih sudah menguatkan kaki saya. Dan terakhir kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kesembuhan itu sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita ya ama Akong ya, dan kiranya Tuhan menolong kita melalui pendengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika kita sakit, kita mau berdoa kepada Tuhan dan kita juga mau berobat ke dokter. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan bagi kita ya ama Akong ya. Tuhan izinkan kita sakit untuk semakin dekat kepadanya. Tuhan izinkan kita sakit untuk menguatkan iman kita semua. Untuk semakin bersandar kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Oke, mari kita, saya matikan dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bapa surgawi, kami bersyukur kami bisa mengenal Engkau, Tuhan yang penuh kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatunya. Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dan bantu kami Tuhan agar kami percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan mau mengikut Engkau seumur hidup kami. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk ama Akong yang mungkin di bagian tubuh mereka ada yang sakit. Tuhan bermurah hatilah kepada mereka, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit mereka. Dan berkatilah Tuhan obat-obat yang mereka minum, makanan mereka dan juga istirahat mereka. Agar semua ini bisa menjadi alat Tuhan dalam kesembuhan mereka. Bapa di dalam surga, bantulah kiranya kami semua agar setiap hari kami mau datang kepada Tuhan dan iman kami boleh semakin dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan untuk persekutuan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.